Halo anak ibu guru semuanya. Hari ini kita akan mulai belajar lagi. Tetapi sebelumnya seperti biasa ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak ibu guru semuanya, sekarang silahkan buka buku PJO kamu, Penjaskes. Ayo sekarang coba kamu buka buku PJO kamu halaman 47. Kita masuk sekarang bab 6. Bab 6. Oke, Ibu Guru akan jelaskan tentang aktivitas permainan. Oke, Ibu baca dari awal dulu ya. Aktivitas permainan. Ayo sama-sama diikuti apa yang Ibu baca. Gerak dasar jalan, gerak dasar lari, gerak dasar lompat. Kamu buka di buku halaman 48, ada gerak dasar jalan. Gerak dasar jalan itu di buku kita ada 3. Ada 3 bagian. Jalan di tempat, jalan ke berbagai arah, dan melatih keseimbangan. Anak ibu guru bisa lihat ya, gerak dasar jalan yang ada di halaman 48. Ada jalan di tempat, ada jalan ke berbagai arah, dan melatih keseimbangan. Jalan di tempat. Ayo kita baca sama-sama. Ayo kita jalan bersama. Kita belajar berjalan di tempat. Badan tegak, tidak boleh membungkuk, pandangan ke depan. Ayo ikuti aba-aba 1, 2, 1, 2. Baik, jadi jalan di tempat, badan harus tegak. Badan tegak, tidak boleh membungkuk dalam posisi diri ya sayang ya. Di sini ada di gambarnya, gambar 6.1, ada di halaman 48. Jadi badan harus tegak, tidak membungkuk, dan pandangan ke depan. Itu untuk melakukan jalan di tempat. Lalu yang kedua, jalan ke berbagai arah. Mari kita baca bersama. Berdiri tegak, langkahkan kaki, ayunkan tangan. Jalan-jalan di tempat, kemudian berjalan ke samping. Jika terdengar bunyi peluit, kembali jalan di tempat. Lanjutkan dengan berjalan ke samping kanan dan kiri. Jalan tegap. Lihat di gambar 6.2. Jalan tegap. Tadi dikatakan bahwa jalan ke berbagai arah ini kita juga posisinya harus berdiri tegak, terus kaki dilangkahkan, tangan diayunkan sama seperti yang ada pada gambar 6.2 ini. Jalan-jalan di tempat, kemudian berjalan ke samping. Jika terdengar bunyi peluit, kembali jalan-jalan di tempat. Jadi sama seperti jalan di tempat tadi. Kalau jalan di tempat tadi, kita posisinya tetap di tempat kita. Tetap tidak melangkah ke samping atau ke kanan seperti jalan ke berbagai arah. Kalau jalan ke berbagai arah, kita boleh melangkah atau berjalan ke samping dan ke kanan. Dan untuk jalan di tempat tadi sayang, kamu perhatikan dari gambarnya juga. Kalau jalan di tempat tadi, tangannya tidak diayunkan. Tetapi untuk jalan ke berbagai arah, kamu bisa ayunkan tanganmu. Sama seperti yang ada pada gambar 6.2. Tetapi untuk jalan di tempat, kamu badan tegak, tidak boleh membungkuk, pandangan ke depan, jalan di tempat. Oke? Melatih keseimbangan. Ini dia. Melatih keseimbangan. Kalau kita melakukan gerakan ini sangat seru kalau kita lakukan di sekolah bersama-sama.
Berdirilah dengan tegak. Letakkan sebatang pensil di atas kepalamu. Berjalanlah sambil menjaga pensil agar tidak jatuh. Ayo lakukan perlombaan membawa pensil di atas kepala. Jadi untuk melatih keseimbangan ini kamu bisa letakkan pensil di atas kepalanya, terus jalan. Kalau pensilnya jatuh berarti kita belum bisa menjaga keseimbangan kita. Tetapi kalau kita bisa berjalan sampai pensilnya tidak jatuh, berarti sudah bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Oke, itu untuk gerak dasar jalan. Kita masuk pada gerak dasar lari. Coba perhatikan untuk gerak dasar lari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gerak dasar lari. Lari di tempat, lari pelan-pelan, lari ke berbagai arah, lari berbelok-belok, lari memindahkan bola, permainan elang dan anak ayam. Ada 6 ya sayang ya. Lari di tempat. Sikap badan berdiri siap lari. Saat terdengar bunyi peluit, segera berlari di tempat. Kemudian tangan diayun. Ketika terdengar bunyi peluit lari, segera menambah kecepatan, tetap masih berlari di tempat. Nah, ini dia. Kalau tadi jalan di tempat, dia tetap di tempatnya. Ini juga sama, lari di tempat, dia tetap di tempatnya, tetapi dengan berlari. Oke? Lari pelan-pelan. Sikap badan siap berlari. Begitu terdengar bunyi peluit, segera berlari pelan-pelan. Lari pelan-pelan. Sikap badan siap berlari. Lari pelan-pelan berarti tidak kamu kalau mau mengejar sesuatu. Kalau pelan-pelan namanya sudah pelan-pelan, berarti cuman lari pelan-pelan. Lari ke berbagai arah. Terdengar aba-aba segera bergerak. Bergerak maju dan mundur, bergerak ke kiri dan ke kanan. Coba kamu perhatikan di gambar 6.6. Lari ke berbagai arah. Lari ke kanan, lari ke kiri, maju atau mundur. Itu untuk lari ke berbagai arah. Lari berbelok-belok. Kalau sudah dibilang berbelok-belok berarti seperti itu ya sayang. Berlari ke depan dengan berbelok-belok. Lari dengan belok kanan, lari dengan belok kiri, kemudian lari bersama-sama. Oke, kita lanjut. Lari memindahkan bola. Sikap berdiri tegak, posisi badan siap untuk lari. Segera lari menuju sasaran untuk mengambil bola lalu kembali meletakkan bola di tempatnya semula. Jadi untuk ini sikap berdiri tetap tegak, posisi badan siap untuk lari, segera lari menuju sasaran. Misalkan kalau dibuat bola di tengah, jadi ibu minta misalkan mengambil atau memindahkan bola itu dari posisi yang di tengah, terus berlari lagi ke ujung, misalkan harus kembali lagi ke tengah. Jadi harus diletakkan bolanya itu di tempat semulanya. Misalkan ibu buat di sini startnya, tapi kamu harus dari sini. Jadi ambil bolanya, lari ke sana, harus kembali lagi ke tempat semula. Permainan elang dan anak ayam. Buatlah lingkaran yang cukup besar. Ini seru. Kita akan bermain elang dan anak ayam. Satu orang berperan sebagai elang, satu orang berperan sebagai anak ayam. Anak ayam berada di dalam lingkaran, elang berada di luar lingkaran. Elang berusaha menangkap ayam dengan menerobos lingkaran. Lingkaran berusaha menjaga anak ayam. Anak ayam yang tertangkap gantian menjadi elang. Lakukan permainan ini sambil bernyanyi. Ini seru sekali ya. Kalau kita bisa berkumpul di sekolah, kita lakukan ini. Jadi nanti anak ibu guru dengan teman-temannya pegangan tangan membentuk lingkaran bulat seperti ini, membentuk lingkaran. Tetapi ada 2 anak, nanti yang satu sebagai anak ayam, satu sebagai elang. Jadi si elang ini berusaha untuk mau menangkap ayam, tapi kita yang menjadi lingkaran berusaha untuk membuat elang ini tidak bisa masuk, tidak bisa menerobos lingkaran sampai anak ayamnya aman, tidak tertangkap. Tetapi kalau tertangkap maka bertukaran seperti itu. Oke?
Sekarang kita lanjut untuk gerak dasar lompat. Gerak dasar lompat. Ada 1, 2, 3. Gerak dasar lompat. Lompat tali. Lompat melewati rintangan. Lompat meraih balon. Lompat tali. Lompat tali dilakukan berpasangan. Siapkan seutas tali. Pegang ujung-ujungnya oleh 2 orang. Putar tali dan upayakan menyentuh tanah. Melompatlah di atas tali. Anak ibu guru mungkin sudah banyak yang melakukan ini di rumah, lompat tali. Dipegang ujungnya, dua orang yang megang ujung-ujung tali, lalu diputar talinya. 1 orang melompat mengikuti putaran dari tali tersebut, seperti yang ada pada gambar 6.10. Lompat melewati rintangan. Berdiri di depan rintangan, kaki kanan ke belakang, kaki kiri sebagai tumpuhan. Kedua tangan mengukur tinggi rintangan, mencoba lompat melewati rintangan. Bisa kamu perhatikan di gambar 6.11 sayang. Lompat melewati rintangan, di sana sudah disediakan ban mobil disediakan di sana. Jadi kamu berdiri di depan rintangan, kaki kanan ke belakang. Jadi kaki kanan ke belakang berarti kaki kiri di depan. Kaki kiri sebagai tumpuan, kedua tangan mengukur tinggi rintangan. Jadi mencoba melompat ban tali itu sampai tidak terinjak seperti itu. Oke, sekarang lanjut lompat meraih balon. Ayo berlomba meraih balon. Balon diikat di atas tali. Aku harus bisa meraih balon. Bisa kamu perhatikan pada gambar 6.12. Jadi sudah diikat balonnya di sebuah tempat yang lumayan tinggi yang bisa kamu jangkau, tapi dengan melompat seperti itu. Gerak dasar memutar, gerak dasar mengayun, lempar dan tangkap. Oke, ada 3 lagi. Untuk gerak dasar memutar, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Lompat-lompat di tempat, lompat kemudian berputar ke kanan, lompat-lompat di tempat, lompat kemudian berputar ke kiri. Jadi berdiri tegak, tangannya di pinggang, lompat-lompat di tempat, baru berputar ke kanan, berputar ke kiri. Sama seperti yang ada pada gambar 6.13. Itu gerak dasar memutar. Gerak dasar mengayun. Sikap badan berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Gerakkan tangan lurus ke depan, kembali kemudian ke atas, kembali ke kanan dan ke kiri, kembali. Coba perhatikan yang ada pada gambar 6.14 sayang. Gerak mengayun. Tadi dikatakan sikap badan berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Gerakkan tangan lurus ke depan, lurus ke depan, kembali kemudian ke atas. Oh, berarti ke sini dulu. Gerakkan tangan lurus ke depan, kembali kemudian ke atas, kembali terus ke kanan, kembali terus ke kiri. Oke, itu sudah ada di gambar 6.14. Mengangkat badan. Berdiri tegak, kedua tangan memegang palang. Angkat badan kemudian tahan hingga 5 hitungan. Jadi ada nanti disediakan palang. Kamu nanti angkat badanmu seperti ini, diangkat, nanti ditahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk mengangkat badan. Selanjutnya ada lempar dan tangkap. Lempar dan tangkap. Kalau sudah dikatakan lengkap dan tangkap berarti menggunakan sesuatu. Dan ini menggunakan bola. Badan agak membungkuk, lutut ditekuk, kedua tangan menghadap bola. Begitu bola datang, hap, tangkap. Bola itu lalu genggam dengan kedua tanganmu. Untuk lempar dan tangkap ada 2 di sana sayang. Yang pertama menangkap bola dari bawah, lalu menangkap bola dari atas seperti yang ada pada gambar 6.16 dan 6.17. Baik. Sekarang untuk tugas anak ibu guru yang kamu kerjakan di rumah untuk PJOK bab 6, silahkan kamu tulis dulu sayang. Misalkan
Kamu bikin judulnya aktivitas permainan. Gerak dasar jalan, gerak dasar lari, dan gerak dasar lompat. Kamu buat bagian-bagian dari gerak dasar lompat. Jadi tidak kamu tulis ini semua. Judul besarnya kamu buat 1, gerak dasar jalan. Apa saja gerak dasar jalan? Jalan di tempat, pakai garis 1, jalan di tempat. Garis 2, jalan ke berbagai arah. Garis 3, melatih keseimbangan. Seperti itu. Misalkan yang pertama, gerak dasar jalan. Yang pertama apa gerak dasar jalan? Jalan di tempat. Jalan di tempat. Terus apa lagi? Jalan ke berbagai arah. Terus selanjutnya melatih keseimbangan. Jadi hanya garis besarnya yang ditulis sayang. Terus yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, gerak dasar lari. Tulis lagi apa bagiannya, seperti itu ya. Maksud ibu seperti itu, kamu tulis hanya garis-garis besarnya saja. Oke, itu saja pekerjaan anak ibu guru di rumah untuk hari ini. Tulisannya yang rapi, jangan seperti tulisan anak TK. Oke, tulis dengan rapi di buku PJOK-nya. Oke sayang, selamat mengerjakan tugas dari ibu guru. Tetap semangat. Salam sehat. Shalom.